Di Indonesia hari ini juga akan mengangkat mengenai alat hiperbarik yang terbakar, di mana 4 orang meninggal ya di rumah sakit kemarin hari Senin siang. Minto Harjo, ini yang tadi juga sudah ada informasinya. Dan ini dia yang menjadi sorotan media Indonesia hari ini di editorial media Indonesia, yaitu Bupati Narkoba yang akan langsung dikupas nanti dengan rekan Sumi ya, silahkan Sumi. Terima kasih Widya dan Ade. Ya, ini dia Bupati Narkoba supaya ingat mungkin ya wajahnya seperti apa. Betul, ini mungkin hari ini siapapun yang membuka koran media Indonesia dan melihat headline seperti ini akan geleng-geleng kepala ya. Bukan hanya geleng kepala, marah. Maksud ada bupati, panutan, teladan, malah berperilaku paling buruk. Ya, ini banyak pihak juga yang harus kita salahkan dalam hal ini. Kenapa seorang bupati bisa lolos? Bukan hanya kita salahkan. Barangkali lebih pantas kita minta pertanggungjawabannya. Baik, nanti kita akan bahas terkait dengan editorial hari ini Bupati Narkoba. Sebelumnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menyaksikan editorial media Indonesia hari ini. Bupati Narkoba. Korupsi, narkoba dan terorisme disebut sebagai 3 serangkai kejahatan luar biasa di negeri ini. Segenap upaya dan daya dikerahkan untuk membasmi ketiga jenis kejahatan tersebut. Para penyelenggara negara, termasuk kepala daerah, diharapkan berada di ujung terdepan untuk memerangi kejahatan luar biasa, terutama narkoba. Persoalan narkoba diberi penekanan khusus karena negeri ini sesungguhnya berada dalam kondisi darurat narkoba. Bukan tanpa sebab pula apabila kepala daerah diharapkan berada di garda terdepan memerangi narkoba. Salah satu syarat mutlak yang dipenuhi seorang calon kepala daerah ialah surat keterangan bebas dari narkoba. Kita boleh berasumsi setiap orang yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah tentu mereka yang bebas dari narkoba. Pun setiap orang yang dilantik menjadi kepala daerah sudah pasti menjauhkan diri dari barang laknat tersebut. Dengan perkataan singkat, kepala daerah mestinya orang yang bersih dari narkoba karena ia mengantongi surat keterangan bebas narkoba. Alangkah terkejut bukan kepalang kala Badan Narkotika Nasional atau BNN menetapkan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wasir Noviadi Mawardi sebagai tersangka setelah hasil tes urin membuktikan bahwa kepala daerah yang baru dilantik pada 17 Februari 2016 itu positif mengandung metamfetamin. Itu artinya kurang dari 1 bulan setelah dilantik menjadi kepala daerah, Bupati Ogan Ilir ditangkap terkait narkoba. Kita lebih terkejut lagi, ternyata Ahmad Wasir Noviadi sudah diincar BNN sejak 3 bulan lalu. Bahkan ini yang membuat prihatin. Ada informasi bahwa Ahmad Wasir Noviadi memakai narkoba pada saat dilantik. Setidak-tidaknya ada 2 persoalan besar yang patut digugat. Pertama, surat bebas narkoba yang dibuat sebagai syarat pencalonan kepala daerah adalah surat bodong. Rumah sakit dan dokter yang mengeluarkan surat itu patut dimintai pertanggungjawaban. Kedua, ini tidak kalah pentingnya, sumpah atau janji yang diucapkan sang bupati saat pelantikan tidak diucapkan dalam keadaan sadar jiwa dan raganya. Bisa jadi ia mengucapkan sumpah dan janji itu masih dalam pengaruh narkoba. Inilah bencana moral paling dahsyat di negeri ini karena seorang pejabat publik mempermainkan sumpah dan janji. Kata-kata sumpah itu jika disimak dan direnung-renungkan membuat kita merinding. Bayangkan ia bersumpah atas nama Tuhan. Langsung atau tidak langsung harus jujur pula dikatakan bahwa penangkapan Bupati Ogan Ilir karena mengonsumsi narkoba ikut memperburuk citra partai politik yang mengusungnya. Bisa saja ditafsirkan bahwa partai politik asal-asalan yang penting mahar terpenuhi dalam mengusung calon kepala daerah. Tidak ada cara lain, Bupati Ogan Ilir harus diberhentikan dari jabatannya. Ia tidak lagi layak menjadi pemimpin. Ia telah gagal menjadi anutan bagi warga yang dipimpinnya. Hukumannya setimpal harus dijatuhkan jika dia kelak terbukti sebagai pengedar. Akan tetapi, jika dia pemakai, hendaknya yang bersangkutan direhabilitasi.
Bisa jadi kasus Bupati Ogan Ilir hanya puncak dari gunung es. Bukan mustahil banyak kepala daerah lain yang ikut-ikutan mengonsumsi narkoba. Karena itu patut dipertimbangkan agar seluruh penyelenggara negara dari pusat hingga daerah wajib mengikuti tes narkoba yang dilakukan secara serentak untuk itu. Dalam kaitan itu pula, kelembagaan BNN perlu naik kelas setingkat menteri. Ya, Bupati Narkoba itu topik yang akan kita bahas hari ini, namun kita harus jeda dulu pemirsa. Kami masih akan kembali dan juga kami tunggu opini Anda di telepon 02158 30 40 50. Kami akan kembali. Sebagai pejabat publik juga seharusnya tidak hanya mendukung lewat koar-koar doang, tapi juga harus menunjukkan lewat bukti. Salah satunya juga bisa dilakukan dengan tes urin. Jadi membuktikan nih ke masyarakat bahwa memang pejabat publik ini bersih dari yang namanya narkoba. Ada tes urin untuk di kalangan pejabat, karena tes urin itu kan bagian dari usaha kita untuk memerangi narkoba ya, narkotika. Dan jika ada pejabat yang mungkin menolaknya untuk melakukan tes urin, ya mungkin bisa diindikasikan pejabat itu sama aja tidak memerangi narkotika atau narkoba di Indonesia. Pejabat juga warga yang bisa terkena narkoba begitu, apalagi beberapa kasus terakhir ada beberapa pejabat yang terlibat narkoba gitu. Makanya kayaknya justru harus dimulai dari pejabat gitu. Ya, Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Tadi ada beberapa tanggapan dari masyarakat terkait dengan lagi-lagi kita melihat ada pejabat daerah yang terlibat narkoba. Sudah hadir di studio Bang Elman Saragi di sini. Selamat pagi Bang Elman. Pagi Mbak Zumi. Ini bukan pejabat daerah pertama yang terlibat narkoba, tapi mirisnya adalah lagi-lagi ada pejabat yang terjerat narkoba. Pertanyaan berikutnya adalah Bang, kok bisa seorang pejabat yang baru saja dilantik kemudian ketahuan menggunakan narkoba? Apa yang harus kita salahkan di sini? Iya, pertama tentu saja saya mau katakan bangsa ini hari ini menangis meratapi nasib bangsa yang begini besar, justru memiliki pemimpin-pemimpin seperti ini. Anda bisa bayangkan ya, kalau Bupati Ogan Ilir ini tidak tertangkap, bisa jadi daerah ini akan menjadi daerah empuk, pemasaran yang paling empuk buat narkoba kan. Karena kepala daerahnya itu bukan lagi sebagai pejabat yang mengangkat senjata menaklukkan perang melawan narkoba. Justru dia adalah panglima utama untuk mengundang masuknya narkoba di daerah itu gitu. Nah, kalau ini terjadi di beberapa atau ada kepala daerah lain, kalau terjadi juga misalnya katakanlah dilakukan oleh seluruh gubernur, maka seluruh provinsi itu menjadi daerah pemasaran narkoba yang paling empuk gitu. Nah, ini yang membuat kita hari ini sangat prihatin. Sehingga memang pertanyaannya, sekarang kita tidak lagi harus meratapi bupati yang narkoba ini. Yang pasti kalau bupati ini hari ini kita katakan pecat dan penjarakan. Orang ini tidak lagi dipandang sebagai pendekatan praduga tak bersalah. Karena dia memang tidak cakap lagi menjadi kepala daerah. Orang yang menjadi panutan justru malah terdepan pelaku keburukan gitu kan. Jadi makanya kalau Anda tadi mengatakan ini persoalan, jadi tidak lagi persoalan. Ini membuat rakyat ini sekarang panik kita. Masih adakah kepala daerah yang masih bersih? Itu kan itu yang membuat pertanyaan kita sekarang ini. Jadi kalau Anda katakan tadi yang kita salahkan, ya memang mau tidak mau hari ini kita akan mempertanyakan partai politik yang mengusung bupati ini.
bagaimana proses penjaringannya, bagaimana proses seleksinya. Karena ini tidak ujuk-ujuk hari ini dia benar. Ini kan kalau kita ikuti kan cukup lama ini. Mungkin sudah tahunan. Yeah. Maka ini si bupati ini tidak lagi pemula. Ini sudah sangat senior. Sudah pemakai utama ini. Nah, berikutnya kita sekarang gugat lagi. Di mana tuh rumah sakit yang memberikan surat rekomendasi? bebas narkoba itu? Dokternya bagaimana ini? Artinya semua yang kan bisa bilang calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, calon wakil-wakil itu kan harus bebas narkoba. Berarti surat ini bodong. Bodong gitu. Sehingga memang inilah kalau saya mau mengatakan ya, lagi-lagi jangan salahkan. Dengan kasus bupati ini semakin mengkonfirmasi kita betapa kita khawatir terhadap orang-orang yang didorong, orang-orang yang dijagokan oleh partai politik ini. Okay. Jadi ketika orang sekarang mulai melirik independen, jangan salahkan. Lah ini coba nih, contoh bupati yang melalui diusung partai. Kita pasti tidak anti partai politik. Betul. Tapi faktanya ini, makanya menurut saya hari ini partai politik yang mengusung ini jangan diam. Mana pertanggungjawaban kau? Ya. Kau membiarkan rakyat dipimpin oleh pemakai utama narkoba. Apa partai politik ini mau seluruh rakyat organ ilir menjadi narkoba? Ya, kan ya. begitu. Kita akan lihat partai politik apakah akan lepas tangan atau mempertanggungjawabkan. Kayaknya sih pura-pura diam, pura-pura tidak tahu seperti itu. Dia tetap sembunyi nih. Pak Elman, kita coba lihat apa yang menjadi komentar di media sosial. Bupati Ogan Ilir wajib dipecat oleh Mendagri dari jabatannya. Pengguna narkoba model Bupati Ogan Ilir ini tidak layak jadi pejabat. Ini mendapat hukuman tidak langsung ya dari masyarakat. Kemudian Bravo Komjen Buas Bravo BNN berhasil menangkap Bupati dan Wabub Ogan Ilir dalam kasus narkoba. Tapi cari lagi dong, Bupati, Wali Kota, bahkan gubernur yang lain. Ya. Jangan-jangan masih banyak kan. Betul, gitu. itu juga menjadi komitmen dari BNN untuk terus menangkap pejabat daerah yang terlibat narkoba. Selamat atas prestasi BNN yang berhasil menangkap Bupati Noviandi. Kalau bupatinya aja pengguna narkoba, bagaimana caranya bisa mensejahterakan rakyatnya? Dari narkobaan semua. Jadi pengedar narkoba jangan-jangan ya nantinya ya. Kemudian Bupati diciduk BNN karena narkoba. Memang luar biasa jangkauan narkoba. Pertanyaannya, kok bisa jadi bupati? Ini kembali lagi mencuat pertanyaan di masyarakat bahwa bahkan masyarakat di Ogan Ilir ya diinformasikan bahwa mereka juga mendapatkan informasi ketika dilantik dalam pengaruh narkoba. Ini seharusnya partai politik yang mengusung harusnya tahu isu ini. Bang. Artinya gini, kalau saya sih jujur aja, kalau kita menggunakan akal sehat, partai politik yang mengusung ini misalnya lempar handuk, karena dia telah gagal. Saya mau katakan tadi kan ini kan tidak ujuk-ujuk, ini udah tahunan. Jangan-jangan masyarakat Ogan Ilir sudah cukup lama mengetahui bupati ini sudah pemakai, bahkan jangan-jangan juga bisik-bisik umum, tidak hanya bisik-bisik di kedai dia udah memperbincangkan selama ini. Tapi pertanyaannya, kok partai politiknya kok diam seribu bahasa. Malah ini tadi, makanya saya katakan jangan kita silau melihat harta. Jangan kita silau ketika di sana kita lihat wah kaya raya ini. Malah dan kita tidak lagi memandang calon bupati, calon gubernur, calon wali kota yang memang relatif lebih miskin dari dia. Ini kan akhirnya kita bisa menduga-duga banyak hal yang terjadi di Bali daripada kejadian ini. Betul. Mbak Elman, nanti kita akan bahas lagi lebih jauh. Kita angkat dulu penelpon. Sudah ada Bapak Ikwan dari Jember. Selamat pagi Pak Ikwan. Selamat pagi Mbak Sumi dan Bang Elman. Silakan Pak. Nah, memang ini berita kejutan luar biasa, tapi ini aneh tapi nyata. Nah, inilah dalam kita berketatanegara ada nanti akan terjadi kepala desa narkoba, kemudian camat narkoba, kemudian wali kota narkoba, bupati narkoba. Kalau gubernur, menteri atau presiden memang kelihatan kecil sekali itu. Tapi ini sudah menunjukkan adanya darurat semua. Nah, untuk itu maka yang memilih, mengangkat, melantik aneh itu.
Harusnya, karena sekarang ini demokrasi langsung, rakyat yang memilih, maka rakyat bertanggung jawab, dia paling tahu siapa itu Bupati Ogan Komulir ini. Tahu betul dia bagaimana karakternya. Dan ini menunjukkan leadership quality, leadership morality yang larinya pada ideologi negara, kemudian yang kedua kaitannya dengan agama, lalu ujung-ujungnya bagaimana dia nasionalisme, patriotismenya. Habis dia itu sumber identifikasi bagi rakyat. Nah, yang penting sekarang pembagian kerja BNN. Selamat untuk BNN mampu menangkap ini. Tapi pembagian kerja persuasif, edukatif dan preventif itu dilakukan oleh BNN. Ini undang-undangnya harus ngatur gitu. Lalu polisi itu represif, dia bertindak. Sebab kalau enggak nanti antara bandar pengedar dengan konsumer ini harusnya dibedakan betul itu rehabilitasi dengan tindakan pidana yang harus dilakukan oleh polisi. Nah ini tolong ini BNN sama itu. Lalu ini tanggung jawab siapa? Ya rakyat langsung, dia yang paling tahu personal unik dari bupati yang dipilihnya. Kemudian yang aneh lagi, sudah tersangka, sudah dia terpidana, ada di penjara, wali kota dilantik di penjara, dan yang tersangka masih dilantik juga. Ini aneh tapi nyata. Inilah mitra dialogi, sarana kritik dan evaluasi terhadap sistem hukum, politik, dan sistem ekonomi kita. Saya kira itu. Ini kekosongan rohani bupati ini. Terima kasih Pak Ikhwan dari Jember. Kita ke Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Pak Saragi. Silakan Pak Edward. Saya memakai istilah Ketua Nasdem nih. Saya sangat terkesan dengan istilah ini sangat memilukan dan memalukan. Jadi ada 4 hikmah yang bisa kita ambil. Di sini berarti jelas-jelas money politik berlaku di Ogan Ilir. Masyarakat Ogan Ilir memilih bukan karena dia seorang pemimpin, bukan karena dia seorang orang yang bisa diteladani. Jelas-jelas ada orang yang ingin mencalon lebih baik, tetapi karena uang orang ini dimenangkan. Ini indikasinya karena orang tuanya sebagai bupati terkaya Indonesia punya aset triliunan, itu informasi dari BNN. Tapi ada hal yang saya sesalkan dari BNN, pernyataan dari Pak Bam Budi Waseso, bahwa sebenarnya dia bisa menangkap 3 bulan yang lalu sewaktu pilkada. Cuma dia tidak mau mengganggu pilkada, nanti seolah-olah BNN dianggap menggagalkan pencalonan orang lain. Ini tindakan yang salah. Sekarang negara sudah dirugikan mengeluarkan biaya pilkada yang begitu besar, mendapatkan pemimpin yang nyatanya bukan seorang pemimpin yang hebat, tapi penjabat yang bejat. Ini yang kita sesalkan, pernyataan dari, kalau betul Budi Waseso menyampaikan pernyataan demikian, sangat kita sesalkan. Harusnya saat dia pencalon dia ditangkap. Jadi kita ingin juga betul rakyatnya salah memilih, karena bukan dia menjadi pecandu narkoba, bukan ujuk-ujuk seperti dikatakan Bung Helman Saragi. Kedua, surat keterangan dokter bahwa bebas narkoba itu dokternya harus diusut. Sudah itu polisinya, SKCK-nya, surat catatan keterangan polisiannya mana? Polisinya berlaku apa selama ini? Ogan Komulir itu kecil sekali Pak, itu daerah pecahan dari Oku, Oku itu pecahan dari antara Palembang dan Kayu Agung, kecil sekali daerahnya. Di mana tugas polisi yang selama ini memantau? Karena menurut informasi BNN dia sudah memakai kelas berat, sudah membutuhkan dua ampul setiap harinya. Berarti dia sudah memakai kelas berat dan sudah berkeluarga. Jadi kita sesalkan. Pertama saya sampaikan, kalau betul BNN itu sudah mengetahui, sudah harus mengambil tindakan dari awal. Kenapa terakhir? Karena ini merugikan negara. Birokrasi di Ogan Ilir akan rusak karena adanya pemimpin yang tidak akan bisa sehat. Pak Edward, kami sudah tangkap opini Anda. Kita ke penelpon berikutnya, ada Bapak Syamsuddin di Pangkalan Bun. Selamat pagi Pak Syamsuddin. Halo Pak Syamsuddin. Ya, sepertinya terputus dengan Pak Syamsuddin dari Pangkalan Bun. Ini banyak yang harus kita komentarin nih. Penelponnya masuk, tapi kita harus jeda dulu pemirsa. Tetap di Editorial Media Indonesia. Kami akan kembali. Kita nggak tahu ya kalau waktu menjabat itu mereka sudah melakukan hal-hal yang mungkin buruk gitu kan, apalagi pejabat itu kan jadi contoh buat warganya, jadi harusnya ya ngasih contohnya tuh yang bagus-bagus. Kalau ketahuan pakai narkoba gitu kan jadi image-nya jelek gitu loh. Saja mungkin yang ada saja, mungkin salah satunya ada yang pakai narkoba namun tidak ada yang tahu. Kebanyakan sih menurut saya banyak pejabat yang pakai gitu namun tidak pernah diselidiki oleh Badan BNN.
kan namanya pejabat wakil rakyat, dia kan harus memberikan contoh yang baik juga buat masyarakat di Indonesia ini juga. Sebagai pimpinan masyarakat itu harusnya kan sebagai contoh ya yang baik. Kalau sebagai pimpinan seperti itu bagaimana memimpin rakyatnya? Ya, itu idealnya ya. Harusnya pemimpin itu menjadi panutan, tapi kembali lagi aneh tapi nyata seperti yang dikatakan Penelpon tadi. Faktanya sebaliknya. Ya, Bang Elman, ini menarik tadi dikatakan Pak Ikhwan dan Pak Edward ya. Ini bandar narkoba telah menyusup ke berbagai lini pejabat daerah di berbagai tempat di Indonesia. Ini jangan-jangan bandar narkoba ini mengincar ini posisi yang justru strategis buat mereka untuk mengedarkan narkoba. Iya, kalau saya sih mengatakan target utama. Kenapa target utama? Karena kalau katakanlah bupati, gubernur, wali kota atau bahkan menteri terkena, akhirnya memang ya peredaran narkoba di wilayah itu menjadi legal kan, menjadi aman kan. Karena backingannya pejabat. Aman dan nyaman. Nah, jadi memang inilah mengapa saya dari awal menggugat bahkan meminta pertanggungjawaban partai politik pengusung. Karena itu tanggung jawab utama mereka sebetulnya. Mereka sudah harus tahu bahwa para pejabat ini menjadi target utama narkoba kan. Nah, tapi justru mereka malah tidak serius melihat siapa calonnya. Ini kan makanya kan tidak ujuk-ujuk ini kan. Kan itu tadi kan Pak Ikhwan maupun Pak Edward kan mengatakan maka itu jangan karena melihat calon itu kaya raya, lalu semua terpukau gitu kan. Dan sudah lagi tidak melirik orang yang memang berbobot dan memang sangat pantas, tapi karena tidak punya uang, ya udah, nggak usah dilirik. Nah, makanya memang sekaligus kita mau jawab juga kan tadi Pak Ikhwan, Pak Edo itu kan salah siapa kan dia bilang. Lalu mereka jawab berdua, rakyat juga tidak bisa juga kita anggap tidak bersalah. Karena rakyat organ ilir ini pasti sebagian besar sudah tahu bahwa calon bupati ini sudah pemakai narkoba, seperti apa dia. Tapi akhirnya memenangkan kan. Sama seperti di Kabupaten Simalungun ya, baru-baru ini kan. Sudah jelas wakil bupatinya sudah narapidana korupsi kan gitu. Dan sudah inkrah 4 tahun penjara. Tetapi masih ikut pilkada dan dipilih lagi. Menang. Bupati bersama dengan wakil bupati narapidana. Dan beberapa waktu lalu sudah masuk penjara nih wakil bupati ini. Saya nggak tahu nanti bagaimana Mendagri akan melantik bupati dan wakil bupati yang sudah narapidana. Di mana dilantik? Di penjara atau di mana? Nah, itu makanya saya katakan hati-hati. Jadi mungkin nanti Mbak Sumi kita harapkan undang-undang pilkada yang akan datang ini harus tegas. Tadi kan dikatakan Pak Edo tadi menyalahkan BNN. Saya tidak menyalahkan BNN, tapi mungkin nanti ditegaskan apabila memang ada calon pilkada itu memang bermasalah hukum, korupsi, narkoba, sudah pecat langsung, nggak usah dibolehkan lagi ikut. Jadi jangan dianggap ini mengganggu kan begitu kan. Jadi supaya pijakan hukumnya tegas. Baik, Pak Elman, kita angkat lagi penelpon. Sudah ada Bapak Tumbur Hutasoid dari Batam. Selamat pagi Pak Tumbur. Ya, Pak Tumbur silakan. Ya, selamat pagi, Horas, Pak Elman Saragi. Pagi. Saya langsung aja cepat. Jangan-jangan bandar narkoba ini adalah mulai dari pejabat, satu eksekutif, yudikatif, legislatif yang terlibat. Jadi yang saya maksud di sini bagaimana menghindari narkoba ini kan udah darurat, betul-betul darurat narkoba. Kita lihat sekarang bupati itu mungkin masih banyak hal-hal yang lain yang belum tersentuh hukum. Jadi kalau saya tetap Pak sarannya itu mungkin disampaikan kepada Bapak Waseso untuk merubah Undang-Undang 35 tahun 2009 ini. Nanti jangan hanya kalau dia umpamanya positif pemakai bukan pengedar, dia hanya rehab. Terlalu enak Republik ini rehab. Oke lah, karena dia kebetulan bupati saja, tapi kalau umpamanya masyarakat dia direhab, besok diulang lagi. Orang yang memakai harus direhab, kan repot dari negara yang rugi. Jadi saya pikir kalau ini tidak direvisi Undang-Undang 35,
saya yakin narkoba ini tak akan bisa untuk bisa diberantas ini. Oke, baik. Karena dia ini udah tidak pemula lagi nih Bupati ini mungkin 5-6 tahun. Terima kasih Pak Elman dan kru Metro. Terima kasih Pak Tumbur. Kita ke Pak Hairul Muslim dari Mataram. Selamat pagi Pak Hairul. Halo. Ya, silakan Pak Hairul. Ini fakta ya, bukti bahwa dugaan kalau parpol pendukung para calon ini sebenarnya tidak mengutamakan calon itu bersih ya, tidak terindikasi korupsi dan sebagainya. Yang penting maharnya ada, cukup jalan terus, hantam kromo, hantam saja. Jadi apa? Kalau begini kondisinya, maka seperti yang pernah saya katakan di acara ini sebelumnya, periksa tes semua pejabat, semua orang-orang yang punya kompetensi memimpin. Siapa tahu bandar narkoba itu telah memasang orang-orang narkobis menjadi pejabat supaya mereka lebih leluasa untuk mengedarkan narkoba dan mendapat perlindungan. Nah, yang berikutnya, sekarang saya minta tolong kalau bisa didengar oleh Pak Jokowi, punya prerogatif, Kapolri pengganti Pak Badrodin Haid itu bagus nih Pak Buas ini, sikat Pak Buas. Kami setuju dengan cara Bapak untuk menyikat setan-setan narkoba itu. Itu pendapat saya, Bang Elman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hairul. Kita ke Bapak Rafani dari Pekanbaru. Selamat pagi Pak Rafani. Selamat pagi. Silakan Pak, langsung saja. Begini aja lah Mbak, Pak. Biar tak banyak makan waktu banyak apa. Hukum mati aja lah itu, udah banyak cerita lagi itu. Iya. Soalnya Pak Bupati, orang Bupati pemimpin daerah, apalagi rakyat-rakyatnya Pak. Coba peribahasa sekolah tuh, kalau guru kencing berdiri, anaknya pasti kencing berlari, kan itu aja. Apalagi rakyat-rakyatnya, pertama pusing lagi kita. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rafani. Kita ke Pak Sahwan Effendi dari Jogja. Selamat pagi Pak Sahwan. Selamat pagi Bu. Pagi, silakan. Iya. Dari kejadian ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Ibu, ya kan? Yang pertama, bahwa pelaku daripada narkoba ini adalah kepala pimpinan daerah setempat. Oleh karenanya, satu, bahwa kepala pimpinan ini ketika dia mencalonkan jadi pimpinan, tentunya melalui tes, ya kan? Oleh karena itu, saya yakin dan percaya bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit ataupun oleh kedokteran yang menyatakan bahwa mereka adalah sehat, tentunya ini secara hukum mereka harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karenanya kami minta kepada BNN ataupun pihak kepolisian agar segera untuk menyidik dan menyelidiki tentang surat keterangan kesehatan tersebut, sehingga orang-orang yang tersangkut dalam hal kegiatan tersebut harus diminta pertanggungjawaban. Satu. Yang kedua, bahwa mereka adalah pimpinan kepala daerah setempat melakukan hal-hal yang bersifat menyimpang dari aturan hukum. Oleh karenanya kami yakin dan percaya tidak saja hanya kepala daerahnya, tentunya orang-orang yang terdekat dari mereka bisa tidak menutup kemungkinan orang-orang wakil rakyat ke pihak-pihak yang berwajib ataupun pihak-pihak penyidik atau kepolisian, tentunya biasanya mereka tahu tentang perbuatan ini. Oleh karenanya secara hukum agar orang-orang tersebut juga dimintakan pertanggungjawabannya. Baik. Karena kami yakin dan percaya mereka pasti tahu hal itu. Terima kasih. Yang ketiga, dari kejadian ini jelas bahwa kita ketahuin pimpinan kepala daerah yang dicalonkan ini bukan merupakan pimpinan yang benar-benar bisa memimpin rakyatnya, tapi mereka memimpin karena uang, ya, karena uang. Oleh karenanya, agar kita untuk kedepannya untuk melakukan memilih calon pimpinan kepala daerah harus didasarkan paling tidak tentang keyakinan mereka memeluk agama. Kalau mereka beragama Islam, harus kita teliti apakah mereka mengenal tentang Al-Quran, mengerti tentang Al-Quran, mengerti tentang hadis-hadis beragama Islam.
juga melakukan tentang perintah-perintah agama Islam, khususnya di bab sholat. Terima kasih Pak Sahwan Effendi, kami telah tangkap opini Anda, waktu kita terbatas, terima kasih sudah berpartisipasi ya. Bang Eman tadi di awal Bang Eman sudah mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk terjadi 1-2 hari, prosesnya cukup panjang, penjaringannya melibatkan begitu banyak orang. Jangan-jangan ini banyak oknum yang justru berkomplotan terlibat dalam kasus ini, mungkin harus kita telusuri juga. Ya, walaupun kita tetap menggunakan praduga tak bersalah, tapi kita tidak boleh mendiamkan soal ini. Tadi beberapa pemirsa mengatakan kan dokternya harus diusut, rumah sakitnya harus diusut, juga partai politik pengusungnya harus diminta pertanggungjawaban. Karena ini berbahaya ini. Jangan-jangan juga di kepala daerah juga berlaku hal yang sama kan. Oleh karena itu sekaligus saja kita minta BNN periksa seluruh bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Bahkan bila perlu para menteri pun diperiksa. Semua pejabat, anggota DPR, anggota DPRD, periksa. Memang ini membutuhkan dana besar, tapi kita nggak mau lagi kecolongan. Ini darurat ini. Bupati, bentar lagi juga gitu kan, gubernur mungkin nanti bentar lagi. Wali kota mungkin bentar lagi. Dan jangan juga, mudah-mudahan menteri pun jangan gitu. Tapi jangan-jangan juga ada gitu. Para dirjen kan gitu, kepala dinas. Ini ngeri nih. Kalau saya mengatakan kalau zaman Orde Baru, tajuk rencana surat kabar hari ini mestinya hitam aja. Hitam. Artinya kita berkabung. Kita menangis, Ibu Pertiwi menangis ketika negara ini sudah dipimpin oleh beberapa bupati, narkoba, gubernur dan sebagainya. Dan kita nggak tahu lagi kita mau mengadu kemana lagi. Aturannya udah jelas, ada polisi, ada apa. Kita juga heran. Masuk Kapolresnya nggak tahu, masuk Kapoldanya nggak tahu. Ini kan bukan rakyat kecil. Calon bupati dan sudah menjadi bupati. Dan di daerah kecil. Di daerah kecil. Di mana sebetulnya pengawasan kepolisian? Ini mau tidak mau kita gugat semua ini. Jadi sekali lagi mohonlah kepada Presiden utamanya, kalau Presiden sudah mengatakan ini darurat narkoba, ini jangan hanya diucapan, segera implementasikan, segera lakukan juga tindakan yang luar biasa untuk melakukan penangkalan, pencegahan dan sebagainya. Ya, langkah pencegahan, preventif itu harus dilakukan. Nanti kita akan bahas lagi Bang Elman, namun usai jeda. Tetap di Editorial Media Indonesia. Pemimpin pakai narkoba kan nanti gimana nasib warga Indonesia kalau pemimpin kita pakai narkoba gitu. Jadi sangat setuju kalau bupati di seluruh Indonesia harus dites urinnya. Apa ya? Sebagai pemimpin kan harus memberikan contoh. Kalau misalnya ada pemimpin yang menggunakan narkoba atau apa, kayaknya nggak bisa jadi contoh, kurang bisa memimpin seperti itu. Itu gimana ya, itu kan pemimpin ya, pemimpin kan harus memberi contoh teladan untuk masyarakat gitu ya, yang baik gitu. Masa pemimpin memberi contoh yang nggak baik gitu. Bupati milihnya dari rakyat, terus itu jadi panutan rakyat, nanti rakyatnya mau jadi apa kalau bupatinya aja pakai narkoba. Seorang pemimpin tuh harus apa ya, bisa jadi contoh masyarakat lah. Setidaknya bisa kalau masyarakat bupati ya, bisa pemimpinnya baik kan nanti masyarakatnya juga bisa jadi baik gitu loh. Kita masuk di segmen terakhir dari Editorial Media Indonesia hari ini. Kita kasih kesempatan lagi untuk 2 penelpon. Sudah ada Bapak Syamsuddin dari Pangkalan Bun. Selamat pagi Pak Syamsuddin. Pagi, Assalamualaikum. Halo. Pagi, halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Syamsuddin. Ya, kami mengharapkan adanya peraturan khusus ataupun peraturan pemerintah secara khusus masalah narkoba ini. Nah, tentunya proaktif daripada Presiden kita Jokowi. Jadi bagaimanapun ini bupati, pejabat negara, gubernur, pejabat negara, menteri-menteri itu dites urin setiap tahun. Setiap tahun dites, anggota dewan juga setiap tahun dites urinnya. Jadi peraturan pemerintah ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang masalah narkoba, kemudian atau peraturan khusus adalah tata cara tentang penanggulangan narkoba ini dari pemerintah.
Baik. Bagaimanapun istilahnya kalau tidak ada peraturan, ya mereka istilahnya diam-diam saja. Jadi peraturan-peraturan yang lain itu sebagai kan istilahnya mereka sempit saja dengan kekuatan materi gitu dan duitnya. Bisa mereka sogok pejabat-pejabat itu. Terima kasih Bapak Syamsuddin telah berpartisipasi. Kita ke Bapak Hafiz dari Jakarta. Selamat pagi Pak Hafiz. Selamat pagi. Pagi, silakan Mbak. Ini Pak Saragi, ini sebenarnya pembiaran. Pasti sebelum menjadi balon bupati sudah tes kesehatan. Kok bisa lolos gitu loh? Pada intinya tidak ada keseriusan pemberantasan narkoba di Indonesia. Maka kita sebut kegaduhan sepanjang waktu. Pertanyaan saya, sampai mana pengawasan dari partai pengusung calon tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hafiz dari Jakarta. Bang Elman, kita hanya sisa waktu 2 menit. Mungkin Bang Elman komentarin langsung. Sejauh mana pengawasan partai pengusung? Sebetulnya inti daripada editorial kita hari ini sebetulnya itu. Di mana tanggung jawabmu partai pengusung? Tadi kalau kita ikutin rakyat kan rakyat kan semua mengatakan ya kita harapkan pejabat daerah itu panutan. Bagaimana lagi kita mengharapkan panutan, justru bupatinya pelaku utama gitu. Jadi maka saya kembali kepada seperti yang kita utarakan tadi, lagi-lagi kita minta pertanggungjawaban dari partai politik pengusung. Jangan begitu kejadian seperti ini sembunyi, tidak ngomong. Tapi ketika pencalonannya, wah pesta pora, hiruk pikuk, tidak lagi melihat ini narkoba tidak narkoba, pokoknya ini kaya raya ini gitu kan. Ini kan kejadian yang membuat masyarakat sekarang kan makin marah. Jadi jangan salahkan kalau rakyat hari ini berpikir kalau boleh semua pemimpin kepala daerah di Indonesia ini seperti Ahok aja gitu. Independen saja gitu. Jadi tapi nanti mereka dia bilang kita deparpolisasi. Tapi mereka lah yang memaksa rakyat itu memalingkan perhatian kepada independen. Coba bagaimana ini? Karena kan diam seru bahasa, tidak ada tanggung jawab. Pas seperti dia bilang, loh, kami nggak tahu. Buktinya ada surat keterangan bebas narkoba. Masa iya? Jadi saling menuding seperti saling itu. menuding, dan dia salahkan kepada dokter sama rumah sakit. Dokter sama rumah sakit juga nggak boleh dipandang masa bodoh gitu. Harus diminta pertanggungjawaban. Itu baru benar. Jadi yang bertanggung jawab di sini partai politik, dokter, rumah sakit ini nggak boleh didiamkan ini. Karena ini mereka lah sebetulnya pelaku-pelaku utama yang meloloskan ini menjadi bupati. Dan rakyat juga nggak bisa juga kita biarkan itu pilihan. Rakyat juga kita salahkan. Rakyat juga harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Lain kali jangan pilih kepala daerah yang sudah narkoba dan koruptor. Ya, itu dicatat ya. Catat itu. Hari ini. Tapi kalau sudah dikasih serangan fajar 50, 100, 250, pilih lagi. Tidak berdaya lagi. Baik, terima kasih Bang Elman telah hadir di editorial Media Indonesia hari ini. Pesannya sangat puas sekali dan terima kasih bagi juga pemirsa yang telah berpartisipasi pagi ini. Kita kembali ke Ade dan Widya, silakan. Baik, terima kasih Sumi, terima kasih Bang Elman. Tapi ngomong soal serangan fajar, kita juga akan menyerang Anda pemirsa dengan informasi-informasi terkini tentunya dan dapat dipertanggungjawabkan. Iya, di Metro Today sesaat lagi tetaplah bersama kami.